Breaking News Kompas TV kembali hadir saudara dan inilah situasi terkini di Magelang, Jawa Tengah di mana hari ini menjadi hari ketiga berlangsungnya retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Inilah situasi atau suasana terkini di sana, di mana memang hari ini para kepala daerah mengikuti sejumlah rangkaian retret di hari ketiga yang kalau dikatakan oleh Wamendagri Bima Arya bahwa memang hari ini juga diisi dengan kegiatan yang sifatnya rohani, kemudian juga nantinya akan ada kelanjutan agenda yakni dengan pemberian materi dari Lemhanas maupun juga dari Menteri Keuangan. Seperti misalnya materi tentang implementasi wawasan dan kewaspadaan Nusantara, serta tentu saja dari Menteri Keuangan soal bagaimana anggaran ataupun juga kebijakan untuk nantinya dilaksanakan oleh kepala daerah terkait dengan pengelolaan anggaran. Nah, untuk hari ini saudara berdasarkan dari jadwal yang diterima oleh tim Kompas TV bahwa hari ketiga retret ini akan berlangsung nantinya hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan tadi saudara sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat retret di hari ketiga ini dibuka dengan apel pagi begitu dan tadi dilanjutkan dengan kegiatan rohani atau beribadah. Jadi bagi masing-masing kepala daerah ini diisi dengan kegiatan rohani seperti misalnya untuk Islam, Kristen, Katolik, Buddha dan juga Konghucu ini diarahkan atau ada kegiatan di masing-masing setiap agama dari kepala daerah. Dan saudara, seperti inilah kegiatan yang dijalankan oleh para kepala daerah yang mengikuti retret di Akmil Magelang. Ini menjadi momen bagi mereka tidak hanya untuk mendapatkan pembekalan ataupun juga apa yang bisa disinkronisasi dari pusat ke daerah, tetapi juga menjadi momen bagi mereka untuk bisa mengakrabkan diri satu sama lain. Tentunya ini menjadi bekal bagi para kepala daerah untuk nantinya ketika menjalankan masa pemerintahan, menjalankan kebijakan mereka nantinya di masa periode jabatan agar apa yang dijalankan atau apa yang dilaksanakan kebijakannya bisa sesuai dan sinkron dengan apa yang menjadi cita-cita dari pemerintah pusat atau pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tidak hanya mereka mendapatkan pembekalan saudara, tapi tentu saja mereka bisa mensinkronisasi atau bisa saling mengenal begitu satu sama lain para kepala daerah ini untuk mengikuti retret hingga nanti atau dalam waktu sekitar 1 minggu ini. Dan saudara, kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Mas Adi masih terhubung dengan Kompas TV? Siap. Oke, Mas Adi, tadi menarik kalau kita melihat bagaimana yang tadi dikatakan oleh Mas Adi soal sebetulnya ada beberapa kepala daerah yang tidak hadir karena memang bisa dikatakan ditahan begitu imbas dari apa yang menjadi kebijakan dari Partai PDI Perjuangan. Nah, tadi dikatakan harusnya dilawan dengan cara-cara hukum. Nah, sebetulnya adakah bisa dikatakan apa ya? Mereka menjadi rugi begitu karena tidak mengikuti retret ini, sementara ini kan tentu untuk kepentingan rakyat, tetapi di satu sisi mereka ditahannya oleh partai begitu. Adakah kerugian yang bisa diterima begitu oleh para kepala daerah dari PDI Perjuangan? Ya, saya kira memang salah satu kerugiannya adalah soal bagaimana memahami sinkronisasi dari pemaparan yang disampaikan oleh pemerintah pusat untuk kepentingan-kepentingan daerah. Tadi hasil wawancara dengan Bupati Sabilus Salam misalnya yang dilakukan oleh reporter Kompas TV, saya kira itu menarik. Satu sisi kawan-kawan Sabilus Salam itu adalah siap ya untuk mewujudkan bagaimana semua visi misi yang diinginkan oleh Presiden Prabowo dan Gibran itu setuntas-tuntasnya. Tapi kan mereka mengakui sedang defisit anggaran dan pada saat yang bersamaan pemerintah pusat itu sedang melakukan efisiensi. Nah, ini menurut saya penting kan dikomunikasikan antara kepentingan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Satu sisi daerah itu sangat terbuka menjadi garda terdepan yang paling siap mensukseskan bagaimana program-program pemerintah yang pro rakyat. Tapi pada saat yang bersamaan kalau support anggarannya itu tidak kondusif,
Kalau support anggarannya itu tidak sesuai dengan ekspektasi, bukan tidak mungkin akan terjadi kendala dan hambatan-hambatan di mana program prioritas itu tidak sesuai dengan harapan. Nah, gap di antara bagaimana efisiensi dan defisit anggaran dengan keinginan mewujudkan semua keinginan-keinginan pemerintah itu menjadi penting dikomunikasikan dalam retreat kali ini. Itulah yang saya sebut di awal sinkronisasi, mensistematisasi, dan mengkolaborasi. Kira-kira ada tidak titik temu yang bisa dikompromikan antara kepentingan pusat dan daerah di tengah upaya-upaya efisiensi dan di tengah daerah-daerah itu yang masih sangat tergantung bagaimana anggaran dari pusat itu diberikan kepada mereka. Oleh karena itu bagi saya 47 gubernur, bupati, dan wali kota yang tidak ikut retret dalam konteks itu pastinya mereka akan gagal memahami bagaimana sinkronisasi itu bisa dilakukan. Karena dengan adanya sinkronisasi, dengan adanya pemaparan materi di hari ketiga soal bagaimana mengelola anggaran, itu kan adalah satu keistimewaan untuk bertanya secara detail kepada pemateri. Konon pematerinya adalah Ibu Sri Mulyani yang saya kira cukup capable, memiliki kompetensi di atas rata-rata. Bagaimana manajemen keuangan itu bisa sinambung antara pemerintahan pusat dan daerah. Kemewahan untuk berdiskusi secara detail dan komprehensif bagaimana mengelola keuangan daerah, dan pada saat yang bersamaan di tengah anggaran yang semakin ketat, kira-kira begitu, program-program strategis yang pro kerakyatan itu bisa tuntas seperti apa. Itulah yang saya kira mesti ada way out, ada diskusi dengan kepala jernih supaya daerah maju, pusat juga maju, semua demi keuntungan bangsa dan negara, dan yang diuntungkan di atas segala-galanya tentu adalah kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Saya kira di situ, Okta. Oke, meskipun balik lagi Mas, sebetulnya kalaupun memang sudah ikut retret selama 1 minggu ini, ya dalam 5 tahun ke depan, tidak ada jaminan bahwa pemerintahannya bisa mulus-mulus saja begitu? Oh iya, tidak ada bantahan apapun. Tapi minimal sudah ada guidance, ada memori yang kemudian tertancap di setiap kepala daerah bahwa apa yang harus mereka lakukan sebagai sebuah inovasi, sebagai sebuah manuver tentu saja di tengah keterbatasan-keterbatasan yang ada, keterbatasan anggaran, keterbatasan soal efisiensi. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah? Tentu untuk mewujudkan bahwa mereka itu gubernur, bupati, dan wali kota yang bekerja untuk kepentingan rakyat. Bukan bekerja untuk kepentingan pribadi atau hanya bekerja setiap 5 tahun sekali. Karena kan kita cukup memaklumi dalam konteks bahwa banyak sekali kepala-kepala daerah di Indonesia dari dulu sampai sekarang biasanya janji-janji politiknya itu hanya besar di saat kampanye. Tapi ketika sudah terpilih, ketika mereka dilantik, tidak pernah mereka itu bekerja secara nyata untuk rakyat. Mereka kembali menunjukkan kinerjanya kalau sudah mau musim pilkada. Jadi 4 tahun jadi gubernur, bupati, dan wali kota tidak jelas kelihatannya, tapi setahun menjelang pilkada mereka itu menunjukkan bagaimana mereka itu seakan-akan paling berpihak kepada rakyat dan bangsa. Nah ini yang saya kira dalam retreat menjadi penting, menjadi pengingat bahwa kepala-kepala daerah itu adalah mereka yang mestinya setiap hari mampu merekam denyut nadi keinginan-keinginan dan kesusahan-kesusahan yang dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu, tentu sangat menyederhanakan persoalan sebenarnya. Kalau ikut retreat seminggu, seakan-akan semua persoalan daerah itu tuntas, tentu tidak mungkin. Tentu sangat mensimplifikasi persoalan. Kalau dengan ikut retreat di Magelang, seakan-akan kepala daerah itu misalnya akan menunjukkan bagaimana komitmen mereka terhadap pembangunan daerah. Terlampau menyederhanakan. Tapi dengan adanya retreat, mereka itu diteguhkan kembali bagaimana prinsip-prinsip bahwa mereka dipilih sebagai gubernur, bupati, dan wali kota sebagai pemimpin-pemimpin daerah. Yang paling penting adalah inovasi, manuver, dan kemudian kreativitas supaya daerahnya berkembang, keinginan-keinginan rakyat itu terpenuhi, tentu di tengah keterbatasan-keterbatasan yang ada. Menurut saya di situ pentingnya, Okta. Oke, Mas Adi, staf sus Mendagri Herimen kan kemarin menemui juga nih kepala daerah dari PD Perjuangan yang mereka berkumpul di kafe gitu, tapi mereka tidak ikut dalam retret ini. Ini bisa efektifkah untuk bisa dikatakan ya mengajak begitu mereka untuk meyakinkan bahwa retret ini menjadi sesuatu yang penting untuk bisa diikuti? Kan problemnya satu sisi kalau kita mau jujur ini tentu sebagai sebentuk apa namanya ya kompromi lah, semacam ajakan secara terbuka supaya kepala daerah yang belum hadir sampai hari ini masih dipersilahkan. Tapi kan kita tahu kepala daerah ini kan bukan tidak mau hadir, bukan tidak mau ikut,
tapi kendala pada instruksi partainya. Tapi partainya kemudian melarang kepada mereka, mengharamkan kepada mereka untuk ikut retreat. Kalau mau jujur sebenarnya, kalaupun toh kepala daerah 47 orang yang katanya sudah berkumpul di Jogja atau di Semarang ini, kan bisa ikut melalui Zoom kalau cuma sebatas materi. Bukankah Zoom itu juga adalah akses untuk mengetahui bagaimana pemaparan-pemaparan dari pemateri-pemateri yang ada di retreat. Saya khawatir ini bukan soal bagaimana mengikuti materi dan mendapatkan materi sepanjang retreat. Yang dikhawatirkan adalah bahwa segala aktivitas apapun yang ada di Magelang terkait dengan retreat itu tidak bisa dijangkau dan haram hukumnya bagi kader-kader PDIP untuk mengikuti, kan di situ sebenarnya. Kalau hanya sebatas ingin dapat materi mungkin, hanya sebatas ingin tahu bagaimana pemaparan Gubernur Jenderal Lemhanas ataupun pemaparan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, ya saya kira bisa by Zoom ataupun pakai record. Tapi kan keistimewaan untuk berinteraksi secara langsung, day to day bertanya dengan problem daerah, defisit anggaran, tapi satu sisi harus mewujudkan semua mimpi pemerintah. Itulah yang saya kira menjadi terpotong bagaimana kesempatan 47 kepala daerah ini yang tidak hadir. Oleh karena itu bagi saya kuncinya memang di partai, kuncinya di mana, di PDIP. Percuma misalnya ada pejabat kementerian datang kalau memang 47 kepala daerah ini lebih tunduk kepada partainya dan menganggap retreat itu dianggap tidak penting dan mungkin menganggap retreat itu hanya sebatas ya formalitas yang tidak terlampau dianggap signifikan bagi perubahan dan perkembangan yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi kuncinya memang di partai politik. Oke, kuncinya di partai politik. Sudah hari ketiga, cukup nggak Mas Adi? Kalau misalnya mereka nantinya mungkin akan ada keputusan mereka akan ikut begitu, karena tadi balik lagi bagaimana prinsipnya adalah ini diniatkan untuk rakyat. Ya kalau kita mendengar statement-statement dari Kementerian Dalam Negeri, sampai hari ini termasuk besok sekalipun, mereka masih menerima kepala-kepala daerah yang sampai hari ini belum datang. Itu artinya ini sebagai bentuk sikap legowo dari panitia tentu saja sebagai penyelenggara. Bagaimana semua kepala daerah itu diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti materi-materi yang ada. Meski pada saat yang bersamaan harus diakui, pasti kepala-kepala daerah yang lain bertanya-tanya, ini seakan-akan eksepsional, ini seakan-akan ada karpet merah kepada 47 kepala daerah yang nggak hadir dan boleh ikut di tengah jalan. Itu yang saya kira memang seakan-akan ada perlakuan khusus gitu ya terhadap kepala daerah yang kemudian tidak ikut sampai hari ini. Kalau saya sih lebih usul karena ini sudah 3 hari, pasti 2 hari sebelumnya itu adalah materi penting juga yang tidak diikuti oleh 47 ini. Ya saya kira memang harus ikut retreat di gelombang kedua. Konon akan ada gelombang kedua bagi kepala-kepala daerah yang tidak hadir dengan cara alasan apapun. Ada yang misalnya urusan keluarga, ingin menikahkan keluarganya karena proses seremonialnya itu bisa berlangsung 3-4 hari. Ada juga yang berhalangan hadir karena faktor sakit dan seterusnya dan seterusnya. Jadi menurut saya ketimbang ikut di hari keempat ya mending ikut yang kedua. Ada gelombang kedua yang sepertinya juga dipersiapkan oleh pemerintah sebagai upaya pemantapan visi misi kepada pemimpin-pemimpin daerah yang tentu saja diharapkan mampu mendiseminasi bagaimana persoalan-persoalan pusat itu bisa diterjemahkan ke daerah. Menurut saya sih sesimpel itu saja sih sebenarnya. Menarik Mas Adi tadi soal bagaimana dibuat bergelombang. Nah, ini apakah memang kepala daerah itu butuh pembekalan yang bisa kan berjilid-jilid begitu, ini yang pertama, kemudian ada yang kedua dan seterusnya, di tengah situasi kita sedang efisiensi? Nah kan memang kalau mau jujur retreat itu secara signifikan dikritik sejak awal. Bukankah efisiensi itu adalah menghemat semua anggaran dan tidak terbuang untuk acara-acara seremonial. Kita kan sering mendengarkan bagaimana pidato-pidato pemerintah. Satu, jangan lagi misalnya di masa-masa yang akan datang, minimal 3 tahun, nggak ada lagi seminar, nggak ada kumpul-kumpul, nggak ada FGD, nggak ada kunjungan kerja, nggak ada studi banding. Karena itu dianggap boros. Nah, tiba-tiba ada retreat. Dulu kalau tidak salah anggarannya sekitar 29 M, tapi kemudian dipangkas jadi 13 M. Kan tidak mengherankan sebenarnya kalau publik per hari ini bertanya-tanya, apa judul dengan efisiensi itu kalau ada duit negara jumlahnya 13 M dipakai untuk retreat yang belum tentu
hasilnya bisa diandalkan untuk mewujudkan daerah itu bisa mantap. Bukankah 13M itu lebih mantap misalnya dialokasikan untuk kepentingan langsung, kebutuhan rakyat, ngebantu misalnya anak-anak sekolah yang tidak sanggup bayar SPP, atau membantu merenovasi sekolah, atau membantu misalnya bagaimana akses terhadap dunia pekerjaan dengan cara mensupport UMKM dan seterusnya. Itu kan kemudian dikritik. Nah, adanya upaya untuk melakukan retreat gelombang kedua yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri itu kan juga dikritik. Ini gimana judulnya? Efisiensi, tapi acara seremonialnya juga penting. Efisiensi, tapi penambahan sejumlah staf sus di kementerian juga terjadi. Jadi ini yang perlu diingatkan oleh pemerintah. Jangan sampai melakukan sesuatu yang paradoks. Paradoks itu adalah sesuatu yang bertabrakan. Satu sisi katanya ada efisiensi, semua kementerian dan lembaga itu dipaksa untuk berhemat, tapi pada saat yang bersamaan ada kegiatan-kegiatan lain yang juga dikritik seperti retreat karena menggunakan dana APBN 13M yang saya kira publik juga menilai kalau itu untuk kepentingan rakyat secara langsung justru dianggap jauh lebih penting dibandingkan dengan retreat yang dalam banyak hal kalau dilihat ya memang lebih banyak seremonialnya sekalipun di situ juga ada materi-materi penting. Oke. Balik lagi tentu ini harus diniatkan untuk rakyat. Mas Adi, mungkin saya satu lagi soal ini kan memang dikatakan tidak ada sanksinya, tapi balik lagi ini tentu pembekalan yang sangat penting bagi para kepala daerah untuk tadi sinkronisasi kebijakan supaya bisa berjalan dengan baik antara pusat dan daerah. Artinya kalau misalnya seperti ini, haruskah ada sanksi bagi mereka yang tidak hadir atau ya sudah tidak ada sanksi, tapi balik lagi ini tentu menjadi salah satunya mungkin menimbulkan sanksi sosial begitu misalnya bagi kepala daerah yang tidak hadir. Kalau sanksi hukum saya kira tidak perlu. Bahkan sanksi sosial dan politik pun juga sebenarnya tidak perlu. Percuma diberikan sanksi kalau tidak mampu mengubah kesadaran publik, tidak mampu mengubah kesadaran pada elit-elit di negara kita. Pendekatan hukum selama ini sering dilakukan terhadap koruptor, pelaku kejahatan. Itu nggak mempan. Nah, yang paling penting sebenarnya ketika ada 47 kepala daerah yang memboikot untuk tidak ikut retret, tentu pendekatannya adalah budaya politik namanya. Jadi mereka itu harus mengubah mindset mereka. Satu, ketika mereka sudah terpilih sebagai gubernur, bupati, dan wali kota, mereka itu harus mampu melepaskan atribut mereka sebagai anggota partai. Jadi ketika ada panggilan dari negara, panggilan dari pemerintah untuk melakukan koordinasi, mestinya harus tegak lurus mereka itu. Jadi identitas kepartaian ditanggalkan. Itulah yang saya sebut, saya kritik. Kalau 47 kepala daerah nggak hadir ini hanya karena takut pada partainya misalnya, itu menurut saya cukup naif karena masyarakat tentu butuh kepala-kepala daerah mereka itu butuh pembekalan yang sinkron, yang pastinya mereka butuhkan untuk membangun daerah masing-masing. Meski pada saat yang bersamaan publik juga bertanya secara kritis ya, bukankah kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat? Kepala daerah itu bukan menteri. Kepala daerah itu adalah mereka yang bertarung untuk meyakinkan pemilih di daerahnya masing-masing. Jadi sebenarnya kalau soal ketaatan dan kepatuhan, apalagi bisa didikte oleh pemerintah pusat, rasa-rasanya juga tidak elegan. Artinya apa? Sekalipun retret itu penting, kalau memang ada kepala daerah tidak ikut, ya mestinya tidak ada sanksi apapun. Kenapa? Karena kepala daerah itu adalah mereka yang otonom dan independen. Bagaimana dia menjalankan daerahnya masing-masing tanpa intervensi siapapun. Yang penting tidak melanggar aturan dan yang paling penting adalah satu ya, seiring dengan nafas perjuangan yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Karena kan kita tidak bisa menjustifikasi, sekalipun 47 kepala daerah yang tidak ikut retret ini tidak hadir, bukan berarti mereka tidak memperjuangkan aspirasi pusat. Secara fisik tidak hadir, tapi saya juga menduga dan cukup yakin 47 pemerintah daerah yang tidak hadir ini pastinya juga akan menerjemahkan bagaimana pemerintah pusat itu punya keinginan dan punya visi besar. Nah, itulah yang saya sebutkan. Kalau menteri masuk akal, kalau wamen masuk akal, kalau kepala badan masuk akal, tidak hadir kena sanksi, bisa kena reshuffle, dianggap membangkang dan tidak dianggap patuh terhadap presiden. Tapi kalau kepala daerah, orang bertanya-tanya. Baik. Karena yang memilih kepala daerah bukan presiden, tapi rakyat di tempatnya masing-masing. Oke, baik. Sudah dipilih rakyat, artinya balik lagi kepentingannya juga harus untuk rakyat. Meskipun ini balik lagi tadi tidak ada jaminan bahwa pemerintahan di 5 tahun ke depan bisa smooth begitu, tapi tentu retret ini menjadi salah satu pembekalan yang penting, terutama bagi para kepala daerah untuk bisa sinkron antara pusat dan daerah. Terima kasih pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno sudah bersama di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu, Mas Adi. Ya, terima kasih, Okta.
Saudara, breaking news Kompas TV dalam rangka retret hari ketiga Kepala Daerah di Akmil Magelang kembali bersama saya Imron Fadilah. Kegiatan retret di hari ketiga di Akmil Magelang, Jawa Tengah akan diisi sejumlah materi. Di antaranya pemaparan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani soal pengelolaan anggaran terutama terkait efisiensi untuk menyusun APBD perubahan. Dan kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti. Selamat siang, Bu Esther. Selamat pagi menjelang siang, Mas Imron. Baik, Mbak Esther, ada beberapa materi yang nantinya akan disampaikan dalam retret hari ketiga ini. Selain dari Lemhanas juga akan ada materi-materi soal kebijakan ekonomi. Apa kira-kira yang bekal yang perlu disampaikan dalam retret di hari ketiga ini? Ya, yang utama adalah ultimate goal dari Presiden Prabowo, yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Tentunya dengan target pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi menurut saya ya, 8%. Ini tidak hanya mendapatkan dukungan dari policymaker di national level, tetapi juga harus message ini harus terdeliver ke daerah. Oleh karena itu perlu disampaikan bagaimana kiat-kiat kepala daerah ini bisa mendukung ya kebijakan pemerintah, target pemerintah pusat yaitu pertumbuhan ekonomi 8% gitu, Mas. Lalu bagaimana, Bu, dikaitkan dengan saat ini kita tahu semua ya bagaimana ada kebijakan dari pemerintah untuk efisiensi anggaran dengan target pertumbuhan ekonomi yang 8% itu, Bu Esther? Nah, oleh karena itu kalau saya soroti ini ya, kita melihat bahwa target pertumbuhan ekonomi itu 8% itu sangat tinggi. Nah, komponennya adalah konsumsi ya, mendorong konsumsi rumah tangga, kemudian investasi, kemudian government expenditure, ekspor minus impor. Nah, kalau kita lihat government expenditure sudah tidak bisa diandalkan. Oleh karena itu, kepala-kepala daerah ini harus kreatif ya dalam mencari sumber-sumber penerimaan negara. Dan akhirnya kalau mendapatkan sumber pendanaan pembangunan tidak hanya dari pajak misalnya, itu bisa diperoleh dari investasi. Oleh karena itu butuh dukungan iklim berbisnis atau iklim investasi yang sangat kondusif agar mereka bisa menarik investor sebanyak-banyaknya di daerah dan yang akhirnya akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak dan mendorong pertumbuhan ekonomi 8% tadi. Tadi Mbak Esther bilang harus kreatif gitu ya kepala daerah untuk mencari pendanaan, sumber pendanaan untuk daerahnya masing-masing, salah satu dengan investasi. Tapi kan ini ada yang belum berpengalaman ya Mbak Esther ya, ada yang baru pertama kali menjabat sebagai kepala daerah begitu untuk daerahnya masing-masing. Lalu cara-cara kreatif seperti apa yang diharapkan untuk bisa dilakukan oleh para kepala daerah untuk mendapatkan sumber pendanaan bagi daerahnya masing-masing? Ya, menurut saya kepala daerahnya bisa baru ya, pimpinan bisa baru, tetapi kan jajaran eselon 3, eselon 4-nya itu kan tidak baru. Sehingga yang pertama yang harus dilakukan adalah konsolidasi, artinya mendapatkan insight-insight dari bawahannya. Kemudian yang kedua kita bisa melihat ya dari desk research, dari historical trend pendapatan daerah itu PAD-nya itu dari mana saja. Dan apa saja peluangnya nanti yang bisa dipetakan untuk bisa mendapat sumber pendanaan pembangunan yang baru. Itu, Mas. Sumber pendanaan daerah dari pendapatan daerah yang tertinggi itu biasanya dari sektor apa sih, Bu? Biasanya dari pajak daerah ya. Yaitu macam-macam dari pajak daerah, dari retribusi daerah. Kemudian kalau daerah itu punya apa yang bisa objek wisata ya itu juga bisa mendapatkan dari situ ya penerimaan dari asli daerahnya itu, Mas. Mbak Esther, ini kan soal ekonomi juga kita tahu penting begitu ya. Ada efisiensi kebijakan pemerintah, tapi dilakukan juga retret yang kita tahu bersama ada dana yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Bagaimana Mbak Esther melihat seperti kontraproduktif begitu atau sejalankah dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh pemerintah dengan dilakukannya retret selama beberapa hari hingga tanggal 28 Februari di Akmil Magelang? Ya,
Saya juga ini mempertanyakan ya, dengan besarnya biaya retret mencapai sekitar 22 miliar, itu menurut saya adalah belanja yang cukup fantastis ya, di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, apakah memang ini suatu keharusan? Ya, memang ada plus minusnya ya. Dampak positifnya kita bisa gathering ya, artinya merekatkan antar kepala daerah ya sampai dengan policy maker yang di level pusat. Nah, namun demikian, apakah itu adalah cara satu-satunya ya yang bisa dilakukan untuk gathering ya? Nah, yang kedua, tentunya seremonial ini juga di tengah kondisi efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini tidak pas gitu ya. Nah, sehingga menurut saya hematnya mungkin seremonial retreat ini tidak harus menghabiskan anggaran yang sebegitu besarnya gitu, tetapi juga tidak mengurangi ya makna dari gathering itu. Misalnya dengan apa memanggil mereka ya ketika mereka di Jakarta melakukan kunjungan kerja atau lewat Zoom meeting ya. Demikian sih, Mas. Tapi ini kan diharapkan mampu menimbulkan banyak manfaat, memunculkan banyak manfaat, bisa saling kenal, lebih akrab satu sama lain, kemudian bisa saling berkomunikasi, menjalin hubungan baik untuk dari segi ekonomi dan juga sektor lainnya begitu Bu. Tapi apakah dengan manfaat-manfaat yang tadi diharapkan setimpal dengan dapat dikatakan biaya yang cukup besar dengan dilaksanakannya atau digelarnya retret hari ini? Ya, tahun-tahun sebelumnya, periode-periode sebelumnya, presiden-presiden sebelumnya kan tidak pernah ada retret seperti ini ya, Mas ya. Jadi mereka juga melakukan fungsi ya, tupoksi tugas pokok fungsi sebagai kepala daerah juga lancar-lancar saja gitu. Bahkan pertumbuhan ekonomi juga at least ya itu 5% gitu ya. Jadi saya ini menduga ya dengan adanya retreat kepala daerah ini adalah konsolidasi gitu, konsolidasi nasional. Jadi semua kepala daerah kumpulkan, kemudian semua kepala daerah ini di doktrin ya. Oh ini loh target pemerintah pusat ini A B C D gitu. Katakanlah target pemerintah pusat 8%. Bagaimana caranya bisa mendapatkan atau mencapai pertumbuhan ekonomi 8% itu, jadi itu kayaknya message yang dikuatkan ya, yang sangat strong untuk bisa dipahami kepala daerah di tengah himpitan efisiensi anggaran, gitu Mas. Baik, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyoroti salah satunya adalah soal efisiensi anggaran yang juga akan ditekankan kepada kepala daerah pada saat nantinya sudah memunculkan kebijakan-kebijakan dan juga menjabat sebagai kepala daerah ya. Apa harapan dari Mbak Esther begitu ya dengan kebijakan-kebijakan efisiensi ini yang dilakukan yang nantinya akan dilakukan oleh para kepala daerah? Ya tentunya belanja pemerintah daerah ini juga harus menyesuaikan dengan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Katakanlah dengan adanya efisiensi, maka dana perimbangan keuangan daerah ini juga mengecil gitu ya, artinya berkurang. Nah, sehingga pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah harus melakukan ya siasat bagaimana bisa dana itu pas ya tidak kurang atau cukup ya untuk melakukan target-target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD sebelumnya. Contoh misalnya ketika kita ingin melakukan pembangunan infrastruktur ya, ternyata dana ya untuk melakukan pembangunan infrastruktur di daerah katakanlah jalan gitu itu berkurang ya itu yang harus diminimalkan gitu ya atau disiasati. Sehingga kepala daerah kalau ingin melakukan atau membangun jalan tersebut, ya mereka harus melakukan skema public partnership. Artinya dana pembangunan jalan daerah itu tidak hanya ditopang dari
pemerintah daerah dalam hal ini APBD, tetapi juga mengundang investor swasta yang mau join. Nah, nanti bagi hasil. Demikian, Mas. Baik, tentunya kita harapkan bersama bagaimana kebijakan efisiensi anggaran yang telah dicanangkan oleh pemerintah dapat dilakukan sebaik-baiknya oleh para kepala daerah dan juga wakil kepala daerah terpilih untuk membangun daerahnya masing-masing dan juga dirasakan manfaatnya sebaik-baiknya untuk masyarakat. Terima kasih Ibu Esther Triastuti selaku Direktur Eksekutif dari Indef atas bincang-bincangnya dan juga pemaparannya di siang hari ini bersama Breaking News Kompas TV. Terima kasih, Mas Imron. Saudara, Breaking News Kompas TV terkait dengan pelaksanaan retret di hari ketiga bagi kepala daerah dan juga wakil kepala daerah di Akmil Magelang kami akhiri. Terima kasih, sampai jumpa.